Masih setia bersama kami pemirsa Sultan TV dalam dialog bincang hari ini. Masih bersama dengan narasumber kita Pak Eden Gunawan yang merupakan Ketua ICMI Orwil Banten. Kita tadi sudah berbincang nih Pak ya terkait dengan fungsi situ Rancagede. Nah, ada tadi satu pertanyaan yang belum dijawab di segmen sebelumnya dan kita akan menemukan jawabannya di segmen ini. Nah, Pak, apa sih peran ICMI Banten, Pak? Dalam turut serta memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah ini. Dari sekian wakil ketua bidang ya, salah satu yang membidangi ini adalah masalah pertanahan yang berhubungan dengan masalah kalau dulu RT/RW ya, artinya RUTR, rencana umum tata ruang itu kan, sekarang RT/RW. Ini kan peruntukan daripada lahan itu sudah ada petanya ya. Nah itu menjadi patokan gitu. Dan itu saya yakin itu sudah dibicarakan dalam stakeholder tertentu ya. Ada keterlibatan di sana BPN, instansi terkait termasuk juga pertahanan ada di sana, bisa juga karena harus diikutkan ya. Semua yang berkepentingan hadir di sana ya. Kalau ditanya peran ICMI ya, peran ICMI sekarang kita belum dapat informasi secara penuh kan. Kita mendorong ketika ini sudah jelas ada pelanggaran ya harus diselesaikan. Masalah yang melanggar siapa, ini nanti karena terbukti. Saya akan ini ada menghormati juga ajas praduga tak bersalah ya. Ya itu harus kita jaga juga. Tapi paling tidak mendorong kepada aparat penegak hukum untuk menyelesaikan. Jadi statement daripada organisasi juga bagian daripada untuk mendorong penyelesaian masalah ini. Ya. Tetapi kalau diminta lebih jauh lagi tentang peran ICMI, kami siap untuk menjadi bagian daripada pengkajian ya. Bagaimana nanti lahan ini seperti apa yang harus dikembalikan kan. Banyaklah program ini ada keterkaitannya dengan masalah pemukiman ya, masyarakat yang di situ. Kemudian juga kita harus juga melihat peta-peta masa lalu di BPN seperti apa ya. Karena untuk membuktikan bahwa dia tanah adat, apakah penggarap itu kan dari peta bisa kelihatan. Bisa kelihatan betul. Ya. Zaman dulu seingat saya waktu masih kecil Serang itu penduduknya masih 70.000 ya. Ya di situ masih sawah lah, belum ada pemukiman ya. Sawah, kemudian memang itu ada situ yang memang fungsinya secara alami dia menampung kelebihan air kan di situ ya. Itulah. Jadi memang peran ICMI, karena ICMI ini memang ada di berbagai lini ya Pak ya, aspek sesuai dengan di organisasinya juga pembagiannya ada banyak hal yang memang akan diurusi gitu ya Pak ya. Nah salah satunya tadi ICMI akan mengawal ya Pak ya, dan jika memang ICMI dibutuhkan untuk melakukan pengkajian dan yang lain-lainnya, ini ICMI akan siap ya Pak tentunya. Nah kemudian Pak, sebenarnya apa sih Pak pentingnya regulasi yang ketat terkait alih fungsi lahan situ agar tidak terjadi penyalahgunaan nih Pak untuk kepentingan industri? Ya secara umum ya, aset milik negara itu harus diawasi. Jadi fungsi kontrolnya penting ya. Kalau merasa itu bagian daripada inventaris kekayaan milik negara, ya bagaimana caranya? Paling tidak dipagar gitu kan. Nah ini pelajaran yang penting gitu, bahwa memang kita mendorong penegakan hukum tapi juga harus menyelamatkan aset-aset yang lain ya. Betul. Banyak sekali situ. Nah coba diamankan, bukan hanya ini saja gitu, tanah-tanah negara yang sekarang perlu diamankan ya, dengan pemagaran, dengan batas, dengan mensertifikasi lagi, karena kan banyak juga lahan-lahan milik negara ini yang belum disertifikasi juga. Ya harus rajin lah. Betul. Mengalokasikan anggarannya ke sana. Kalau mau dikontrol betul secara fisik harus ada. Jadi sebelum ada, katakan di situ ada lahan itu ya, kemudian tiba-tiba ada yang buka warung di situ, ya harus ada pencegahan dini. Segera diambil tindakan. Jangan sampai sudah penuh diambil tindakan nanti rame lagi ya. Jadi
harus rajin seperti itu. Ya manfaatkanlah. Kita kan punya Satpol PP, punya ini. Jadi memang penting ya Pak ya, regulasi itu regulasi, pengawasan ini untuk membedakan tentunya. Dan ini juga untuk menjaga bukan hanya tentang aset negara, cuman nanti juga terkait dengan aset-aset yang dimiliki oleh masyarakat juga ya Pak ya, agar tidak tercampur baur nih. Nah. Ya, kalau berhadapan dengan masalah regulasi kan sosialisasinya perlu juga disampaikan kepada masyarakat di RT RW atau di mana, di tempat-tempat yang kritis ya. Ya, betul. Kritis terjadi sengketa atau konflik, perlu ada orang-orang tertentu yang ditugaskan, bisa saja jadi penyuluh desa, ya banyaklah Babinsa, Babinkamtibmas bisa dimanfaatkan itu. Cuma kadang-kadang kalau kita sedang asik bekerja dengan pekerjaan rutin lupa itu. Ketika ada masalah baru rame gitu. Betul Pak. Nah kemudian nih Pak, bagaimana kita nih dapat mengidentifikasi potensi alih fungsi lahan situ untuk industri, dan kira-kira nih Pak, langkah preventif apa yang bisa kita lakukan? Ya kalau preventif sudah jelas ya. Preventif tadi pengawasan, artinya jangan sampai itu diambil alih oleh pihak-pihak tertentu yang punya keinginan dalam tanda kutip ingin menguasai bukan haknya, kan bisa saja dengan berbagai cara, pengelabuan administrasi, dengan menepati itu dengan mengatakan bahwa itu sudah lama, kan ya motifnya banyak. Nanti kan saya tidak ingin mengajari burung terbang ya, kejaksaan jauh lebih paham tentang itulah. Betul. Nah, kemudian Pak, kalau melihat dari sisi lingkungan ya Pak ya, ketika lahan situ itu dijadikan industri, sebenarnya apa sih Pak dampaknya gitu? Ketika ada industri ya akan terjadi double dampak ya. Double dampak. Karena apakah di situ memang kawasan itu untuk industri fungsinya ya. Nah, kembali lagi kepada rencana umum tata ruang itu ya. Seperti apa di situ gitu loh. Karena yang namanya merencanakan tata ruang di dalam suatu daerah itu harus lewat kajian yang matang. Cukup panjang ya Pak ya tentunya. Kalau ada industri pasti ada polusi ya. Nah, kemana itu harus disalurkan ya, supaya tidak berdampak lingkungan terhadap masyarakat dan sebagainya, yang akan menimbulkan konflik yang lain gitu. Baik. Tentunya ada banyak sebenarnya dampak. Ibaratnya sebelum dijadikan industri aja udah ada dampaknya nih. Apalagi nanti ketika dijadikan industri akan lebih banyak lagi dampaknya, dan tentu melalui proses yang panjang ya Pak ya. Maka dari itu mungkin kita juga bisa terus dan tetap mengawal nih terkait dengan penyelesaian konflik situ Rancagede ini. Baik Pak, kita akan break sebentar. Pemirsa setia Sultan TV, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Hari Ini.